Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Rindiani Putri dengan NIM P003410240068. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai cairan sendi. Materi ini penting karena cairan sendi ini berperan sangat krusial dalam menjaga fungsi sendi dan analisisnya dapat membantu diagnosis berbagai penyakit sendi. Contohnya seperti artritis, infeksi, dan kelainan metabolik. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita ke pengertian cairan sendi. Cairan sendi ini adalah cairan viskos yang terdapat di dalam ruang sendi atau ruang finansial. Cairan ini dihasilkan oleh sel-sel sinovial yang melapisi membran sinovial pada sendi sinovial. Fungsi utama cairan sendi adalah melumasi permukaan sendi sehingga memungkinkan pergerakan tulang yang sangat halus dan tanpa gesekan berlebihan yang dapat merusak jaringan tulang rawan. Selanjutnya ada komposisi cairan sendi normal. Cairan sendi normal memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, warnanya biasa jernih hingga kuning muda. Yang kedua, cairan ini memiliki viskositas tinggi yang artinya cairan ini cukup kental dan elastis. Viskositas ini disebabkan oleh kandungan utama yaitu asam hyaluronat, sebuah polisakarida yang memberikan sifat pelumas dan elastisitas pada cairan. Selain itu, protein cairan sendi normal itu relatif rendah, sekitar 1-3 gram per desiliter. Dan jumlah sel darah putihnya itu biasanya sangat sedikit, kurang dari 200 sel per milimeter kubik. Cairan sendi normal tidak mengandung kristal ataupun bakteri. Nah, selanjutnya kita ke fungsi cairan sendi. Nah, cairan sendi ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu melumasi sendi agar gerakan tulang dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa gesekan yang merusak. Yang kedua, memberikan nutrisi pada tulang rawan sendi yang memiliki suplai darah langsung. Nutrisi ini penting agar tulang rawannya itu tetap sehat dan dapat menjalankan fungsinya. Nah, yang ketiga ini menyerap tekanan dan benturan saat sendi bergerak atau bisa menahan beban sehingga mengurangi resiko cedera pada sendi. Selanjutnya ada indikasi pemeriksaan cairan sendi. Indikasi pemeriksaan cairan sendi ini biasanya dilakukan pada pasien yang mengalami keluhan seperti nyeri sendi atau pembengkakan, kemerahan, atau keterbatasan gerak. Aspirasi cairan sendi itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada infeksi radang, trauma, atau kelainan metabolik yang mempengaruhi kondisi sendi. Dengan pemeriksaan ini kita dapat menegakkan diagnosis yang tepat dan menentukan penanganan yang sesuai. Nah, lanjut ada metode pemeriksaan cairan sendi. Setelah aspirasi cairan sendi itu biasa dilakukan beberapa pemeriksaan penunjangan, yaitu pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis itu melihat warna, kejernihan, dan viskositas cairan. Cairan yang normal biasanya jernih dan kental. Terus pemeriksaan mikroskopis itu menghitung jumlah dan jenis sel darah putih untuk melihat adanya peradangan atau infeksi. Selain itu, pemeriksaan ini juga mencari keberadaan kristal seperti kristal asam urat atau gout. Ada pemeriksaan kimia. Pemeriksaan kimia itu ada kadar protein, glukosa, dan LDH dalam cairan dibandingkan dengan serum untuk membantu membedakan kelainan jenis. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan mikrobiologi, kultur dan pewarnaan gram untuk mendeteksi infeksi bakteri. Nah, kita lanjut ke kelainan cairan sendi. Kondisi cairan sendi yang abnormal bisa menunjukkan berbagai penyakit. Cairan normal biasanya jernih dan kental.
dengan sedikit sel. Cairan transudat atau non-inflamasi biasanya jernih dengan sedikit sel dan protein rendah. Biasanya terlihat pada osteoartritis atau trauma ringan. Cairan eksudat atau inflamasi biasanya keruh dengan banyak sel darah putih dan protein tinggi. Ditemukan pada kondisi seperti artritis reumatoid atau infeksi sendi. Cairan puluren mengandung nanah atau neutrofil banyak, mengidentifikasi infeksi bakteri atau septic artritis. Kalau cairan berdarah itu mungkin muncul karena akibat trauma, tumor, atau kondisi vaskular. Kalau cairan dengan kristal biasanya kalau cairan dengan kristal itu misalnya kristal monosodium, urat pada gout, atau kalsium pyrofolsat pada South gout dapat menyebabkan peradangan dan nyeri pada sendi. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Sebagai kesimpulannya itu, cairan sendi memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan atau fungsi sendi. Pemeriksaan cairan sendi sangat membantu dalam diagnosis penyakit sendi dan memandu terapi yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakteristik dan analisis cairan sendi adalah yang paling penting dalam praktik klinis. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.